Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, yang alhamdulillah kita dipertemukan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, yang penuh dengan ampunan ini, yaitu bulan Ramadan. Insya Allah kita yang melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci ini mendapatkan curahan rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di bulan yang kita cintai ini, yaitu bulan Ramadan, banyak sekali amalan-amalan, ibadah-ibadah, termasuk yang dikhususkan pada bulan yang tercinta ini, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Apa itu puasa? Puasa yaitu menahan diri dari segala sesuatu, mau lapar, mau haus, dan yang membatalkan lainnya, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian yang diwajibkan dari sini, karena Allah menjelaskan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan atas kalian berpuasa. Berarti di sini di Ramadan menjalankan ibadah puasa itu wajib hukumnya bagi orang-orang yang beriman, dan orang-orang sebelum kalian diwajibkan agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kama qala Allah taala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, dan orang-orang sebelum kalian diwajibkan agar kamu bertakwa. Ayat ini menjelaskan bahwasanya kita yang patutnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini diwajibkan untuk berpuasa. Apa itu puasa? Puasa menjaga diri dari hawa nafsu, hawa lapar, hawa haus, dan yang lain sebagainya yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian apa yang kita dapatkan di bulan puasa ini? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan iman, dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mengharapkan pahala, insya Allah akan diampuni oleh Allah segala dosa-dosanya yang lalu. Masya Allah. Karena ada 3 manusia yang tidak ditolak oleh Allah doanya. Yang pertama yaitu pemimpin yang adil, yang kedua orang yang berpuasa sampai ia berbuka, yang ketiga orang yang terzalimi. Ini dijelaskan bahwasanya orang-orang yang berbuka puasa, insya Allah doanya itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang mendirikan salat tarawih dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah yang lalu. Dan banyak aktivitas-aktivitas di bulan Ramadan ini, ya, ditegaskan kita untuk membaca Al-Quran, kemudian bersedekah. Orang-orang yang membaca Al-Quran sangat banyak pahalanya ketika di bulan Ramadan ini. Allah akan melipat gandakan pahalanya. Kemudian yang tadi, ketika kita di bulan puasa ini berpuasa, semakin banyak amal ibadah, semakin banyak pula pahala yang kita dapatkan.
Selain mendapatkan nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata puasa juga mendapatkan kesehatan, dapat menyehatkan jantung kita, dapat meringankan kadar gula di dalam tubuh kita, dapat menghilangkan racun-racun pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Logikanya, ketika orang yang tidak diniatkan puasa dalam keadaan perut kosong, dalam keadaan tenggorokan haus, pasti mudah penyakit itu masuk ke dalam tubuh kita. Tapi dengan puasa Allah Subhanahu wa taala, dengan berpuasa, insya Allah dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dan banyak aktivitas-aktivitas di bulan Ramadan ini, seperti membaca Al-Quran, seperti bersedekah, kita dibalaskan pahala yang berlipat ganda. Sedekah adalah amal perbuatan yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Makanya sekarang kalau mau ingin bersedekah, ya sekarang di bulan Ramadan ini Allah akan melipat gandakan pahalanya kita. Kemudian mengqama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang tadi soma melaksanakan ibadah puasa, sekarang qama yaqumukum, orang yang mendirikan sholat tarawih dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang lalu. Masya Allah, selain mendapatkan nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala beserta ampunannya, ternyata sholat tarawih juga mendapatkan dari sisi kesehatan, dapat menyehatkan jantung kita, dapat membakar kalori kita, dapat memperkuat sendi-sendi tulang kita. Lalu bagaimana dengan sholat tarawih yang berbeda-beda rakaat? Ada yang melaksanakan 11 dengan witir, ada yang melaksanakan 23 bersama witir. Itu semua sah-sah saja, tetapi ada yang berbeda pendapat. Nah, ini saya jelaskan tentang radikal. Haidal Alwi menyatakan bahwa orang radikalisme itu bagaimana dengan sholat tarawih yang berbeda-beda rakaat. Ada yang 11 dengan witir, ada yang 23 dengan witir. Boleh saja, sah-sah saja, tetapi banyak yang melakukan perbedaan pendapat di sini. Haidal Alwi menyatakan bahwa orang-orang radikalisme itu orang yang tidak sependapat dengan dia, maka dianggap kafir. Orang kafir halal darahnya untuk dibunuh. Dan ciri-ciri radikalisme yang lainnya, keras dalam berdakwah, mengaku-ngaku dirinya sebagai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kekerasan dia, orang-orang Muslim yang lainnya, orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak mengetahui, banyak pengikutnya. Dan sudah jelas bagi orang yang membunuh itu akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak. Dan ciri-ciri yang lainnya, orang yang berdakwahnya keras, orang yang bersosialisasinya keras, itu termasuk orang-orang yang radikal. Karena apa? Orang-orang yang seperti itu menganggap dirinya paling benar, tapi ketika datangnya ayat-ayat suci Al-Quran turun ke bumi, mereka pahami ayat-ayat tersebut sampai akar-akarnya, tidak ada yang melakukan peristiwa tersebut. Rolling action. Upaya pencegahan dari radikalisme ini, pahamilah Al-Quran, lalu carilah guru yang memahami ilmunya. Manusia mempunyai perilaku buruk maupun baik, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kesalahan datangnya dari saya pribadi, kebenaran adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.